Shoyan dan Kinyan keluar dari tempat pelelangan satu demi satu setelah pelelangan berakhir. Sudut mulut Shoyan terangkat menjadi senyum dingin ketika dia melihat Bai Jijing terbang cepat di langit di atas kepalanya, dan banyak ahli yang menatapnya dari seluruh langit. Bai Jijing ini memang berani dan sombong. Dia telah dengan paksa mendapatkan peta lembah batu kapur di depan begitu banyak ahli. Kemungkinan besar jalannya di masa depan tidak akan semudah itu. Tepat saat mereka berdua berjalan di sepanjang jalan, alis Shoyan tiba-tiba sedikit berkerut. Dia bertukar pandang dengan Kinyan di sampingnya sebelum melirik ke belakang dari sudut matanya. Tampaknya ada beberapa tatapan samar yang menatap mereka dari sudut gelap rumah lelang. Dengan persepsi spiritualnya yang luar biasa, Shoyan dengan jelas menemukan bahwa ada beberapa aura kuat yang diam-diam mengikuti mereka dari sisi lain bangunan di sekitar mereka. Kastil lava ini sungguh ganas. Kinyan juga tampaknya merasakan sesuatu saat dia bergumam sendiri, sementara tatapannya menyapu ke belakangnya. Sepertinya mereka tidak berniat menjadi pedagang murni. Shoyan tertawa dingin saat dia mengangkat matanya. Niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Kakinya yang telah dia langkahkan ke depan tiba-tiba mendarat di tanah. Aura Gan segera menyapu keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, ekspresi para ahli dari kastil lava yang bersembunyi dalam kegelapan berubah. Jika ada orang yang tidak takut mati, silahkan ikuti. Tatapan Shoyan menyapu ke sudut bangunan yang gelap di sampingnya. Tatapannya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin, menyebabkan hawa dingin muncul di hati orang-orang dalam kegelapan. Segera setelah itu, aura di sekitarnya yang tersembunyi dalam kegelapan dengan cepat menyebar. Kastil lava telah mendominasi dataran api yang mengalir selama bertahun-tahun, dan tentu saja tahu siapa yang tidak boleh mereka ganggu. Meskipun dari aura tadi, bocah tak dikenal ini hanya memiliki kultivasi lelur Alsel bintang 4. Aura pembunuh dari tubuhnya jelas bukan sesuatu yang dimiliki orang biasa. Itu adalah sesuatu yang diperoleh melalui pertempuran berdarah yang tak terhitung jumlahnya, di mana dia mempertarungkan nyawanya sebagai gantinya. Orang seperti ini adalah tipe yang tidak bisa diganggu. Setelah menyingkirkan semua masalah ini, mereka berdua berjalan keluar dari kastil lava. Reruntuhan beringin api terletak di bagian terdalam dataran, dan bahkan kastil lava hanya berada di dekatnya. Jika mereka benar-benar ingin mencapai pintu masuk reruntuhan beringin api, kemungkinan akan memakan waktu sekitar 1 bulan perjalanan. Setelah keluar dari kastil lava, Shoyan dan Kinyan berdiri di udara di atas hutan pegunungan. Aku khawatir kita harus berpisah selama sisa perjalanan. Saudara Kin, mari kita berpisah di sini. Jika ada kesempatan, mari kita bertemu di runtuhan beringin api. Shoyan menangkupkan tinjunya ke arah Kinyan sambil tersenyum. Mendengar ini, yang terakhir tidak dapat menahan rasa bingung. Saudara Shoyan, kamu pergi sendiri? Shoyan mengangguk, dia berkata, aku masih harus menyelesaikan beberapa hal. Sebelum itu, tidak nyaman bagiku untuk berpergian bersamamu. Meskipun Kinyan sedikit terkejut, dia tetap mengangguk berat setelah ragu sejenak. Mereka tidak akan berpergian bersama di dataran api yang mengalir. Selain itu, Shoyan telah menyelamatkannya di tengah jalan. Jika dia terus menunda, kemungkinan besar dia bermaksud mengganggunya dengan sengaja. Karena itu, Kinyan tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka berdua menangkupkan tangan mereka, dan Kinyan pergi lebih dulu setelah mengucapkan terima kasih. Setelah lama melihat Kinyan menghilang dari pandangannya, tatapan Shoyan yang tajam melirik hutan pegunungan di belakangnya. Segera, tubuhnya bergerak dan dia buru-buru bergegas ke arah lain. Tidak lama kemudian, beberapa ledakan sonik terdengar di hutan pegunungan di bawah. 3 sosok berdiri di langit dan melihat ke arah Shoyan pergi. Mereka bergumam satu sama lain dan segera mengejarnya. Scene berganti. Di luar kota Shun saat ini, 3 sosok berdiri di cakrawala yang jauh. Di samping Sho Xuan, seorang pria setengah baya yang tinggi dan tegap berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Matanya seperti pedang saat dia menatap Ouyang Yu yang berdiri tegak di hadapannya. Junior Sho Xuan memberi salam kepada tetua kedua. Sho Xuan membungkuk hormat pada orang di sampingnya. Orang ini adalah tetua kedua klan Sho, Sho Yitian, yang telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun di menara hitam di kota Shuyang. Yang terakhir bertindak seolah-olah dia tidak mendengar tindakan Sho Xuan. Sepasang mata tajam menunjuk langsung ke Ouyang Yu. Segera, Sho Xuan menangkupkan kedua tangannya ke arah Ouyang Yu. Yang terakhir tersenyum hangat, dan tatapannya kembali ke pria paruh baya di seberangnya.
Dia berkata, "Kamu tidak keluar selama bertahun-tahun. Mengapa kamu bahkan tidak berbicara?" Xiao Yitian mendengus dingin. Baru kemudian, tatapannya beralih ke Xue Xuan dan berkata, "Sekarang kamu yang bertanggung jawab atas kabinet, tidak perlu melakukan ini." Pandangan Xue Xuan berpindah-pindah antara keduanya. Dia lalu bertanya, "Senior, apakah kalian masih punya pil pertanyaan surga?" Ouyang Yu mengangkat alisnya, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan mendesah, "Aku memang mendapatkannya beberapa tahun yang lalu, tetapi aku sudah mengonsumsinya. Kalau tidak, aku tidak akan memiliki kultivasi seperti saat ini. Ngomong-ngomong, aku mengonsumsinya bersamaan orang ini. Tetapi pada akhirnya, aku adalah orang yang pertama yang menjadi yang mulia asal." Mendengar ini, jantung Xue Xuan berdebar kencang. Jika memang begitu, mereka berdua sudah menghabiskan pil pertanyaan surga. Tepat saat dia sedang merenung, Ouyang Yu tiba-tiba melambaikan tangannya. Sebuah bayangan melintas di depannya, dan sebuah pedang sepanjang 1 meter muncul di depan Xue Xuan. Bahkan Xiao Yitian yang berdiri di samping tidak dapat menahan diri untuk tidak tersentuh oleh pemandangan ini. Jika bukan karena pedang ini, dia mungkin tidak akan dikalahkan oleh Ouyang Yu saat itu. "Pedang ini untukmu. Pedang ini disebut Youlan." Setelah Ouyang Yu selesai berbicara, alis Xue Xuan terangkat. Pedang Youlan adalah benda menakutkan yang dimiliki klan Ouyang. Ouyang Yu pernah menggunakan pedang ini untuk memukul mundur 3 yang mulia asal tanpa terkalahkan. Sekarang, pedang itu muncul di depannya. Dulu pedang Youlan terkenal di wilayah tengah bersamaku, tetapi sekarang pedang itu tidak lagi cocok untukku. Ouyang Yu mendesah dengan nada agak kesepian. Ia lalu menatap Xiao Yitian dan berkata dengan nada serius, "Karena aku ada di sini hari ini, sudah waktunya bagi kita untuk menyelesaikan ini." Xiao Yitian berkata, "Di masa lalu, aku kalah darimu dan mengasingkan diri selama puluhan tahun. Aku ingin tahu, apa hasil dari pertempuran ini?" Setelah beberapa saat saling balas, mereka berdua hendak pergi ketika Xiao Yitian tiba-tiba menoleh ke arah Xue Xuan dan berkata dengan lemah, "Xue Xuan, jika kamu punya kesempatan, pergilah ke wilayah utara, wilayah tengah. Ada makam pedang di ujung utara yang mungkin bisa membantumu." Bahkan Ouyang Yu mengangguk berulang kali saat mendengar ini. Saat itu, mereka berdua telah menembus level yang mulia asal satu demi satu di sana. Setelah pertempuran itu, nama mereka telah menguncang wilayah tengah. Baru setelah mereka berdua pergi, Xue Xuan menerima pedang Youlan di depannya. Ketika aura mereka berdua benar-benar menghilang dari dunia ini, ruang tenang di samping Xue Xuan perlahan terdistorsi, dan sosok tetua pertama muncul. Tetua pertama mengangguk sedikit dan menatap cakrawala yang jauh. Dengan sepasang mata tua yang keruh, dia menggelengkan kepalanya dan berkata perlahan, pada akhirnya, hari seperti itu akan tetap datang. Pasti akan ada kerugian dalam pertempuran ini." Xue Xuan mengangguk tanpa suara. Tidak seorang pun bisa membuat keputusan tentang masalah semacam itu. Bahkan mereka hanya bisa menonton dari jauh dengan tenang. Ngomong-ngomong, apa yang dikatakan Xiao Yitian tadi benar. Kalau kamu punya kesempatan, pergilah ke makam pedang wilayah utara. Aku yakin itu akan sangat membantu kekuatanmu dan memperkuat posisimu di klan di masa depan. Di saat yang sama, itu juga akan sangat bermanfaat bagi Xiaoyan. Tetua pertama mengingatkan Xue Xuan lagi setelah dia sadar kembali. Yang terakhir menarik napas dalam-dalam dan memikirkan Xiaoyan di dalam hatinya. Kemudian dia mengangguk dengan berat. Beberapa hari kemudian, Xiaoyan yang sedang tergesa-gesa di sepanjang dataran api yang mengalir akhirnya mendarat di puncak batu berwarna merah yang tandus. Dia menoleh dan melihat 3 orang mengejar dengan cepat dari ujung pandangannya. Dari kelihatannya, mereka akan tiba di tempat ini dalam waktu singkat. Orang-orang ini benar-benar menolak untuk menyerah pada niat jahat mereka. Xiaoyan mengernyitkan alisnya sedikit saat merasakan 3 aura itu. Dia melambaikan tangannya dan tirai hitam pekat di depannya dengan cepat menggumpal. Segera setelah itu, tirai itu secara bertahap menggumpal menjadi sangkar, berbentuk persegi di bawah kendalinya. Ruang di dalamnya terkoyak dan sekumpulan petir yuan yang liar dan ganas muncul. Ketika petir yuan terekspos, 3 orang di kejauhan yang mengejar dengan cepat juga menemukannya. Seketika, kecepatan mereka dalam menyerang ke depan meningkat. Dalam beberapa tarikan napas, mereka telah muncul di ruang kosong kurang dari 1000 kaki di depan Xiaoyan. Ada 3 orang yang datang. Salah satunya adalah pria kekar sementara 2 lainnya adalah pria tua. Kekuatan mereka sekitar leluhur bintang 5. Xiaoyan dapat mengenali ketiga orang ini sekilas.
Mereka adalah orang-orang yang menawar petir Yuan selama pelelangan di Kastil Lapa beberapa hari yang lalu. Selain itu, ketiga orang ini adalah ahli apenitas petir. Tidak disangka mereka akan mengikutinya sampai ke sini setelah meninggalkan Kastil Lava. Setelah mengejar beberapa hari, akhirnya kamu berhenti. Di antara mereka bertiga, seorang lelaki tua bertumbuh pendek berbicara perlahan. Teman kecil, lelaki tua ini bisa merasakan auramu yang sangat membara. Kau seharusnya menjadi seorang kultivator atribut api. Nilai guntur Yuan ini akan sangat berkurang jika jatuh ke tanganmu. Mengapa kau tidak memberikannya kepada kami? Lelaki tua ini punya beberapa pil obat yang dapat membantu para kultivator atribut api. Paling-paling, aku akan memberikannya kepadamu. Orang tua satunya tampak sedikit lebih sopan. Namun, sepasang mata itu menunjukkan keserakahan yang menyebabkan Shoyan mengerutkan mulutnya dan tertawa. Maaf, aku tidak ingin memberikan petir Yuan kepada orang lain. Mendengar ini, pria kekar itu mencibir dengan suara yang dalam. Apakah itu berarti kita tidak dapat mencapai kesepakatan? Bocah, kami bertiga sudah mengejarmu selama beberapa hari. Kami sudah memberimu kesempatan. Karena kau tidak mau, jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Originti meletus dari tubuh ketiganya. Melihat kekuatan mereka tentu saja dapat mengatakan bahwa orang di hadapan mereka hanyalah leluhur asal bintang 4. Tingkat kultivasi seperti itu mungkin luar biasa di antara generasi muda. Tetapi melawan mereka bertiga, itu sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang. Shoyan menyipitkan matanya saat melihat mereka bertiga menunjukkan sikap seperti itu. Dia tertawa dingin. Tuan tua, kalian bertiga bekerja sama melawanku. Bahkan jika kalian menang, hanya ada satu petir Yuan. Bagaimana kamu membaginya? Pria tua bertubuh pendek dan kecil itu tertawa sinis dengan suara serak. Jangan pikirkan cara untuk memecah belah kita. Serahkan petir Yuan secepatnya, dan kami akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Ketiganya bergerak serempak dan menyerang Shoyan dari segala arah tanpa basa-basi. Shoyan hanya tertawa dingin. Niat membunuh melonjak dalam senyumnya. Sebuah pikiran terlintas di hatinya, dan ruang di sampingnya berkelebat. Raja Utara dengan cepat muncul di sisinya. Segera, Shoyan menekan petir Yuan di tangannya ke tubuh Raja Utara di depan mata mereka bertiga yang tercengang. Bocah, kamu gila. Ketika mereka melihat kejadian gila ini, ekspresi ketiganya berubah drastis. Namun, saat mereka hendak mundur, energi petir yang menakutkan tiba-tiba melesat keluar dari dalam tubuh Raja Utara. Ketiganya adalah yang pertama terpental sejauh 1000 kaki. Ketika mereka menenangkan diri dan melihat lagi, mereka melihat bahwa boneka itu terbungkus dalam energi petir. Bahkan mereka tidak bisa menahan gemetar ketakutan ketika mereka melihat kekuatan yang begitu kuat. Boneka ini bisa melahap kekuatan petir. Sial, ini akan merepotkan. Berdasarkan kekuatan yang dilepaskan boneka itu, kemungkinan besar itu sebanding dengan leluhur asal bintang 8. Kita telah meremehkannya. Setelah melihat petir Yuan telah menyatu dengan Raja Utara, lelaki tua bertubuh pendek dan lelaki tua lainnya saling bertukar pandang. Setelah mengukur jarak antara kedua pihak, mereka dengan tegas memilih untuk mundur. Hanya lelaki kekar yang menatap Shoyan dengan ekspresi menyeramkan. Wajahnya berkedut ketika dia merasakan dua sosok yang mundur dengan cepat di kiri dan kanannya. Dasar pengecut. Boneka ini bahkan lebih berharga daripada petir Yuan jika kita bisa membunuh bocah itu. Sebelum dia selesai mengumpat, Raja Utara tiba-tiba berubah menjadi petir di bawah kendali Shoyan dan langsung mendekati pria kekar itu. Pria kekar itu bereaksi cepat. Dengan cepat, mengedarkan origintinya untuk membela diri. Namun, dia masih terpental dengan ganas oleh kaki Raja Utara. Pada saat dia berhenti, setengah dari pakainya telah terkoyak oleh petir itu. Kekuatan pukulan yang mengerikan itu membuat seluruh tubuhnya mati rasa. Baru saat itulah dia benar-benar tersadar. Dia mengertakkan giginya dengan penuh kebencian dan dengan cepat melarikan diri. Melihat ketiganya pergi dengan cepat, Shoyan tertawa kecil dan memanggil Raja Utara kembali. Tidak ada sedikit pun kekhawatiran di wajahnya saat dia merasakan kekuatan petir yang mendatangkan malapetaka di tubuh boneka itu. Sebaliknya, senyum puas muncul di wajahnya. Kekuatan petir yang terkandung dalam petir Yuan benar-benar luar biasa. Dalam waktu yang singkat, kekuatan Raja Utara telah mencapai tahap leluhur asal bintang 8. Jika dia dapat menyerapnya sepenuhnya, dia seharusnya dapat maju ke tahap leluhur asal bintang 9. Saat tatapan Shoyan menyapu tubuh Raja Utara, ia menemukan bahwa meskipun kekuatan Raja Utara terus meningkat, jumlah sisik yang menutupi tubuhnya juga meningkat, kecuali lengan dan dua tulang rusuknya. Seluruh tubuh Raja Utara kini ditutup sisik naga. Dari kelihatannya, tidak lama lagi seluruh tubuhnya akan ditutupi sisik naga.
Sisik naga tidak hanya menjadi simbol status bagi klan naga, tetapi juga merupakan properti pertahanan yang sangat kuat. Ambil contoh, armor kuno naga Phoenix milik Shoyan. Bahkan pada tingkat kultivasinya saat ini, kekuatan pertahanan armor kuno naga Phoenix tidak dapat diremehkan. Namun, tidak seorang pun tahu hal aneh apa yang akan terjadi begitu tubuh Raja Utara ditutupi oleh sisik naga. Setelah tinggal di puncak gunung selama setengah hari, Petir Yuan yang mengamuk di dalam tubuh Raja Utara berangsur-angsur tenang. Pada titik ini, kekuatan Raja Utara sudah mendekati tahap leluhur asal bintang 8 menengah. Sisanya hanya bisa menunggu sampai dia perlahan menyerapnya. Setelah menyelesaikan masalah dengan Petir Yuan, target Shoyan selanjutnya tentu saja adalah runtuhan beringin api. Shoyan telah berpergian ke arah yang berlawanan dengan Kinyan selama beberapa hari terakhir. Tidak akan mudah untuk mengejarnya dalam waktu singkat. Setelah penyesuaian sederhana, Shoyan melirik langit merah di kedalaman dataran. Ujung kakinya dengan lembut mendorong tanah ketika tubuhnya menerjang maju. Namun, pada saat berikutnya, suara pertempuran tiba-tiba terdengar dari dataran di sebelah kanannya. Di tengah pertempuran yang intens, dua aura yang tak terlukiskan menyebabkan ekspresi Shoyan sedikit berubah.